Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, Bacatur Pos Ronda. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan pertandingan knockout pada turnamen Julius Baer Generation Cup. Ini adalah lanjutan dari Mayweather Championship Chess Tour. Ini akan mempertemukan antara Magnus Carlsen yang akan melawan Levon Aronian, di mana hasil dari pertemuan mereka nanti akan menentukan siapa yang akan melaju ke semifinal. Mari kita saksikan pertandingannya. Putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam oleh Levon Aronian. Pertandingan dimulai dengan kuda ke F3, Zukertort opening yang dilakukan oleh Magnus, dijawab dengan pion di D5, putih pion di D4 dan hitam kuda di F6, dijawab pion di C4, mengajak pertukaran maupun pengorbanan dari putih, dijawab dengan Levon pion makan pion di C4. Magnus maju dengan menterinya di A4 sekak dengan mengancam pion, dan di sini ditutup dengan kuda di C6 dan Magnus makan pion di C4. Hitam pion di E6, E5 maksud saya, dan di sini adalah pengorbanan dari hitam dan direspon Magnus dengan pion makan kuda di E5 dan dijawab dengan kuda makan kuda dan kembali dimakan dengan pion. Dan di sini ancaman pada kuda hitam, kuda menghindar di G4 dengan jaminan diamankan gajah. Maka dari itu putih majukan kuda di C3 pengembangan perwira dan dijawab hitam dengan pion di C6 dan menteri ke E4. Di sini hitam tidak berani makan pion putih dengan kuda karena setelah dimakan maka menteri akan menempatkan di titik penting yaitu E4 dengan tujuan mengepin raja. Maka dari itu jawaban hitam adalah pion ke E4. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke C5, dijawab pion di E3 karena ancaman pada pion yang dimana nanti akan mengancam pertahanan Magnus. Maka dari itu di langkah ke-10 ini antisipasinya yaitu dengan E3, hitam menteri E7, dijawab dengan pion di F4, hitam rokade pendek di langkah ke-11 dan putih merespon dengan gajah ke E2 dengan tujuan juga melakukan rokade sekaligus ancaman pada gajah hitam. Di sini gajah hitam ke B6 dan dijawab putih dengan rokade pendek di langkah ke-13 dan pion maju di F5 dan di sini terjadi en passant dan putih bisa jadi makan pion. Nanti akan ada pertukaran menteri. Maka dari itu di sini putih tidak merespon en passant melainkan mundur dengan menteri di F3 dan gajah hitam ke E6, pion maju di H3 berusaha mengusir kuda dan kuda kabur ke H6, dijawab dengan gajah ke D2 pengembangan perwira dan di sini terhubungnya kedua benteng pemain. Pertandingan dilanjutkan dengan pion di G5 mengajak pertukaran. Ini adalah langkah pengorbanan dari Levon, langkah berani, dan dijawab Magnus dengan mengamankan rajanya ke H2 karena setelah raja geser hitam maka benteng akan bertumpuk di lini G. Maka dari itu di langkah ke-17 raja hitam geser ke H8, dijawab dengan menteri ke H5 mengancam kuda, dijawab hitam dengan benteng ke G8 dan ini adalah langkah pengorbanan Levon Aronian kembali dengan mengorbankan kudanya, dijawab dengan menteri makan kuda oleh Magnus di H6 dan benteng ke G6. Di sini langkah menteri cuma satu yaitu ke H5 dan setelah menghindar ke H5 hitam menumpuk bentengnya di G8. Magnus menjawab dengan pion di G4.
Ini adalah salah satu pertandingan paling menarik dengan pertahanannya Magnus Carlsen. Dijawab dengan menteri ke G7 dengan tujuan menggeser benteng untuk menjebak menteri, dan dijawab pion maju di E4. Dan setelah pion makan pion dan dijawab putih dengan pion maju di F5. Di sini benteng ke H6 mengancam, dan dengan tempo makan pion menteri putih menghindar di G4. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke C7 dengan tujuan mensekak setelah makan pion, dan di sini putih juga mengorbankan gajah di petak putihnya, dan dijawab Magnus dengan gajah mundur ke E1 dengan tujuan menutup jika terjadi skak. Setelah skak ditutup Magnus dan dilanjutkan aduan, dan di sini dimakan kembali dengan menteri di G3. Hitam melanjutkan dengan pion maju di G4, dan simpel saja putih makannya dengan gajah di G4. Dan ini adalah pertahanan yang sangat luar biasa setelah diserang bertubi-tubi oleh hitam dan beberapa pengorbanannya, dan Levon tidak mendapatkan kompensasi apapun setelah Magnus bisa melewati serangan tersebut. Di sini langkah selanjutnya dijawab hitam adalah gajah ke C4 mengancam benteng, dan di sini menurut saya ini adalah langkah frustasi yang dilakukan hitam setelah beberapa kali menyerang di sisi sayap kanan putih. Dan setelah itu sebenarnya ada langkah menarik yang dilakukan, tapi ini bisa menjadi blunder hitam jika teman-teman melihat, yaitu dengan adanya gajah di G4. Karena apa? Jika di sini dimakan dengan menteri aduan, maka diadu, maka akan dimakan benteng, dan di sini pion tidak bisa makan karena benteng terpin. Tapi di sini ada opsi yaitu pion makan. Dan di posisi ini putih unggul dengan 1 perwira kuda dan pion bebas. Maka bisa dipastikan kalau dipegang putih oleh Magnus maka bisa menjadi menang. Dan setelah benteng menumpuk, simbol saja dijawab Magnus dengan benteng ke F3 pastinya. Dan di sini putih unggul. Oke, kita kembali ke pertandingan aslinya, yaitu di sini dengan gajah mengancam benteng, benteng menghindar ke G1 simbol saja, dan setelah pion di B5 maju, putih majukan pion di E5. Dan pada langkah ke-30 hitam menyerah dengan komposisi putih unggul dengan 1 perwira, dengan posisi 2 pion yang siap jadi perwira. Jika dilanjutkan dengan pion maju, kuda menghindar ke E4, gajah ke D5, dan dijawab benteng ke E1. Dan tepat di langkah ketika 22 tersebutlah Levon menyerah, dan di sini Magnus Carlsen memenangkan pertandingan kali ini. Di sini hasil dari semifinal adalah Magnus Carlsen menang melawan Levon Aronian, dan selanjutnya yaitu Vincent Keimer menang atas Ramesh Babu Pragnanda, di mana Pragnanda kalah setelah Vincent menang. Maka pertandingan semifinal akan mempertemukan antara Magnus Carlsen yang akan melawan Vincent Keimer, dan sebelah ke knockout sebelahnya yaitu mempertemukan antara Hans Schneemann dan Lim Lee. Ini adalah pemain catur dari Vietnam ASEAN, di mana pertandingannya dimenangkan oleh Lim Lee. Dan ke knockout selanjutnya yaitu Christopher Yu yang melawan Arjun Erigaisi, dan di mana hasilnya Lim Lee menang atas Hans dan Arjun menang atas Christopher. Dan semifinal antara Lim Lee dan melawan Arjun, dan Magnus melawan Vincent. Oke, itu terima kasih teman-teman untuk pertandingan semifinal kedepannya, yaitu Julius Baer Generation Cup Mayweather Championship Jazz Tour 2022. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Nanti kita saksikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.